Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mengenai masalah kesehatan gigi masyarakat ya, yang tadi sudah di-announce. Apa sih, kenapa sih harus tahu apa namanya masalah itu adalah apa ya? Kuncinya adalah kita harus mengetahui bagaimana kita akan membuat suatu program jika kita tidak tahu masalah. Sama seperti di klinis. Bagaimana kita akan melakukan restorasi, bagaimana kita akan membuat gigi tiruan, tapi kita tidak tahu masalah yang terjadi eh, pada pasien tersebut apa. Sama seperti mungkin yang sudah waktu tutor mungkin ya, blok 22 sebelumnya bahwa harus mengidentifikasi masalah yang terkait dengan kasus ini apa. Nah, jadi jika kalian misalnya menemukan suatu skenario, baik untuk yang klinis atau maupun untuk yang komunitas, yang paling pertama kalian tentukan itu adalah masalah. Apa masalah? Sama seperti sedang menyusun bab satu. Masalah utamanya apa? Fenomena penelitiannya apa? Sehingga kalian sudah mengetahui masalahnya apa, kalian membuat program atau kalian membuat suatu pemecahan masalah dan bagaimana perawatannya. Itu kurang lebih kita kenapa sih harus tahu masalah di kesehatan gigi masyarakat gitu ya. Oke, masalah masalah itu atau dari definisinya apa? Masalah itu bisa dibilang gap antara satu dengan yang lain. Jadi ada gap atau pertanyaan yang memerlukan pemecahan, suatu pemikiran yang perlu diselesaikan, sesuatu yang perlu jalan keluarnya. Kalian misalnya punya masalah sekarang, kemarin aduh padat banget ya. Padat banget blok dua jalan, modul prosto jalan, skripsi harus jalan juga karena dikejar atau misalnya kalian ingin tepat waktu. Masalah, tapi dari bertiga masalah ini kan harus tetapkan mana prioritasnya. Itu masalah dan harus dikeluarkan jalan keluarnya apa. Ya, atau masalah itu adalah suatu penyimpangan yang terjadi terhadap suatu harapan, suatu penyimpangan atau perbedaan antara harapan atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan antara harapan, harapan kalian mau maju Mei, buru-buru Mei, kemarin blok 22 udah beres juga, udah alhamdulillah, misal seperti itu. Masalah, gitu ya. Nah, masalah kesehatan masyarakat definisinya apa? Itu keadaan atau kondisi masyarakat ya yang lingkungannya mempunyai pengaruh atau berpotensi mempunyai pengaruh negatif yang akan datang terhadap status kesehatan masyarakat. Sedangkan status kesehatan masyarakat menurut WHO atau yang definisi dari sehat itu sendiri menurut WHO yaitu komplit atau sehat secara fisik, mental, sosial yang harus lengkap dari tiga komponen ini, tuh dua tiga ya tiga empat komponen ini ya. Kemudian jenis masalah kesehatan, nah ini yang penting ya dan harus selalu kalian membagi apa sih jenis masalah kesehatan. Ada biologis, masalah administratif, masalah sosiokultural, dan masalah riset kesehatan. Masalah biologis apa? Angka kesakitan, morbiditas, dan angka kematian mortalitas yang masih tinggi, kemudian pertumbuhan penduduk yang cepat atau demografi ya, malnutrisi sama polusi lingkungan. Apa sih angka kesakitan atau morbiditas kalau kalian lihat prevalensi DBD, prevalensi karies 90%, prevalensi karies 88,8%. Sekarang sudah bukan riset kesehatan dasar lagi ya, sudah keluar survei kesehatan Indonesia, mungkin nanti akan saya rilis juga di grup ya survei yang baru, jadi bisa sebagai panduan yang baru pada kalian nanti pada saat menuliskan, kalian bisanya menulis sekarang menulis penyakit itu penyakit gigi mulut paling tertinggi karies periodontal pasti semua orang selama 154 orang ini pasti sebagian besar antara karies penyakit periodontal pasti penyakit utamanya itu dan kalian sebutkan berdasarkan riset kesehatan dasar. Itu adalah merupakan masalah biologis atau merupakan masalah angka kesakitan morbiditas. Angka mortalitas apa? Angka kematian ibu, angka kematian bayi, crude fatality rate, angka kematian kasar. Ingat mungkin ya dulu blok 11 ya yang masih tinggi. Nanti mungkin akan kami refreshment juga akan beri kami link untuk blok 11 kalian bisa baca-baca lagi materi blok 11. Kemudian pertumbuhan penduduk yang cepat, malnutrisi dan polusi lingkungan ya. Kalau masalah administratif apa? Dibagi antara teknologi dan ketenagaan. Teknologi itu apa? Misalnya kemampuan dalam perencanaan, dalam memberikan pelayanan, kemampuan segi administratifnya seperti apa, kemudian dalam pelayanan kesehatan atau kesehatan gigi mulut seperti apa. Kalau untuk masalah ketenagaan, misalnya kekurangan dalam kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan, distribusi yang kurang merata, ya. Terus kemudian misalnya ketenagaan di dalam suatu puskesmas,
Harusnya misalnya puskesmas itu ada dokter giginya 2, aturan menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014. Tapi kenyataannya di puskesmas itu cuma 1. Penduduknya itu bisa 150.000. Apa bisa coveragenya seperti itu? Ya, dalam puskesmas tersebut. Itu salah satunya masalah administratif. Kemudian masalah kultural. Masalah kultural itu apa? Banyak sekali masalah kultural ya yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya bersumber pada keadaan sosiokultural, kemudian banyak fakta yang menunjukkan bahwa pengetahuan sikap dan tindakan seseorang ini masalah sosiokultural atau misalnya kultur atau sosial yang terjadi di dalam masyarakat sehingga menjadi hambatan dalam upaya perubahan. Kalau di daerah Bali, kulturalnya masih grinding gigi. Tapi kalau berdasarkan ilmu, melakukan grinding tanpa ada disease, tanpa ada penyakit, tanpa ada indikasi, itu merupakan suatu kontraindikasi atau yang tidak boleh dilakukan. Tapi masalah sosiokultural itu yang wajib dilakukan ya, kita mau bilang apa? Ya, kalau di wilayah di masyarakat di sana masih memandang kalau misalnya mau nikah kalau nggak salah harus melakukan grinding. Tapi kalau kita buka atau grinding berarti kan mengikis permukaan emai, ya. Kemudian itu juga bisa menghambat perubahan. Kemudian masalah riset, kelangkaan riset atau penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat. Tapi sekarang sudah mengalami peningkatan sebetulnya, terutama untuk kesehatan masyarakat lebih ke preventif dan promotif. Untuk masalah kesehatan gigi masyarakat itu apa? Yaitu keadaan atau kondisi masyarakat atau lingkungannya mempunyai pengaruh atau berpotensi terhadap masyarakat ya ini terhadap kesehatan atau status kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Contohnya tadi angka kesakitan ya. Nah, misalnya ini masih Riskesdas karena ini saya bikin PowerPoint kurang lebih 2 minggu lalu ya. Tapi kemarin saya dapat kabar survei kesehatan Indonesia mungkin bisa jadi referensi paling baru 2024 ya. Jadi penyakit gigi mulut tertinggi itu adalah karies dan periodontal. Itu merupakan salah satu penyakit atau masalah biologis juga. Nah, kita lihat di sini prevalensi karies. Prevalensi karies secara umum atau secara keseluruhan itu adalah di 88,8. Tapi berdasarkan kalau kalian baca di sini Riskesdas ya, ini juga sebagai kalian nanti referensi pembuatan skripsi atau PLK juga kita akan membuat makalah kan. Prevalensi di sini lihat karies, persentasenya. Di sini ada karies akar, di sini ada periodontitis. Jadi yang untuk kolom-kolom ini adalah dari segi penyakitnya. Kemudian karakteristik umurnya dibagi berdasarkan kelompok usia. Ada kelompok usia dibagi untuk yang berdasarkan riset kesehatan dasar atau di Indonesia. Kalau kelompok umur WHO yang sedunia ini ada kelompok 5, 12, 15, 35, 44 sampai 65. Tapi yang umum di dunia kita lakukan ini adalah kelompok umur WHO. Tapi memang disayangkannya ini adalah memang hanya beberapa kelompok usia. Kalau ini ada average-nya. Jadi usia 3 sampai 4 sekian, 5 sampai 9 sekian. Kita lihat di sini paling tinggi itu adalah berarti yang usia di 55 sampai di 64 tahun. Untuk karies akar juga di sini yang paling banyak di usia 35 sampai 44 tahun ya. Untuk periodontitis di sini paling banyak di usia berapa? Sama di usia 55 sampai 64. Kenapa di usia 65 sebagian besar sudah hidden tulos atau sudah ada giginya. Jadi sudah bukan karies lagi, tapi sudah missing teeth. Nah, itu adalah salah satu contoh angka morbiditas, jadi prevalensi karies. Kemudian di sini rata indeks DMFT. Nanti kita belajar ya indeks DMFT itu apa atau indeks pengalaman karies. Jadi kalau misalnya saya katakan dulu dari segi definisi indeks DMFT itu adalah indeks pengukuran gigi lubang, decay, missing, hilang atau indikasi untuk dicabut, filled ditambal karena karies. Atau bisa disebutkan di sini tuh rata-rata di kelompok umur di Indonesia ya. Yang gigi lubang itu ada berapa? 6 gigi di usia 3 sampai 4 tahun, 7 gigi di laki-laki, 6 gigi di perempuan. Kalau di perkotaan rata-rata yang gigi lubangnya ada 6, kalau di desa 7. Kalau secara di Indonesia rata-rata gigi lubang ya pada usia 3 sampai 4 tahun ini adalah 6 gigi. Tinggi. Termasuk kategori tinggi kalau menurut indeks karies. Kemudian kalau berdasarkan kelompok WHO yang 5 lebih tinggi lagi, sangat tinggi 8,1. Jadi rata-rata di Indonesia ini usia 5 tahun gigi lubangnya ada 8 gigi. Kalau di usia 3 sampai 4 tahun ada 6 gigi yang lubang. Banyak. Tapi bukan hanya lubang ya, lubang hilang oleh karena atau filled tambah karies. Tapi intinya adalah indeks pengalaman karies.
Berarti yang disebabkan karies, entah dia dari yang sudah di field tapi termasuk ke komponen DMF, berarti kan tetap dia itu awalnya dari lubang. Bedanya kalau field sudah ditambah gitu ya. Kemudian ini juga DMFT gigi tetap ya. Bisa kalian lihat sendiri kalau secara umum rata-ratanya 7 gigi di Indonesia ini yang indeks DMFT-nya. Termasuk tinggi, sangat tinggi. Gitu. Nah, contoh masalah administrasi yang tadi sudah disampaikan, misalnya tenaga dokter gigi dan perawat gigi yang kurang. Ini data dari PBPDGI tahun 2024. Di Indonesia ini dokter gigi umum ada 44.000 lebih. Penduduknya ada 275 jiwa. Berapa rata-ratanya? 0,016%. Apakah tercover? Tidak. Apalagi sebarannya itu adalah hanya di perkotaan atau di urban. Di desa kurang. Sehingga masih banyak yang melakukan perawatan gigi dengan teknik apa namanya dengan ya tekniker lah ya. Terus kemudian perawat gigi itu banyak di daerah-daerah karena tidak tercover dengan penduduk Indonesia yang banyak gitu. Nah, ini contoh dokter gigi dan terapis gigi mulut ya. Ada 4.600 di 7.243 puskesmas. Jumlah kunjungannya 7.800.000. Rata-rata kunjungannya 5 orang per hari. Ini kita bisa menghitung seperti ini. Contoh masalah sosiokultural, pengaruh penyakit mulut. Tersebar luas, bisa mengganggu produktivitas kerja? Bisa. Mempengaruhi kualitas? Iya. Contohnya gini, sakit gigi banyak yang jadi nggak kerja. Sakit gigi banyak yang nggak ngampus. Sakit gigi dari anak banyak yang tidak sekolah. Gitu ya. Itu mempengaruhi sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup. Kalau untuk bagaimana caranya, kemudian di sini ada perilaku menyikat gigi masyarakat juga. Nah, perilaku masyarakat gigi itu adalah perilaku, di mana perilaku itu ada 3 domain, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dalam menyikat gigi, ya, kebiasaan menyikat gigi minimal 2 kali sehari sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Berdasarkan Riskesdas 2018, 2,8% waktu menyikat gigi yang benar. Itu sangat disayangkan ya. Berarti hanya 2% atau 3% se-Indonesia dari 275 orang nih ceritanya ya, nggak sampai 275 lah sampelnya kemarin nggak banyak-banyak ya. Ceritanya berapa nih? Dari 800.000 se-Indonesia, yang tertimbangkan 890.000, 3% yang betul cara menyikat giginya. Waktu menyikat giginya. Tadi waktu menyikat gigi itu adalah 2 kali sehari. Hanya 2,8%. Itu menimbulkan masalah. Bagaimana masalahnya? Masalah harus diselesaikan. Masuk di problem solving cycle. Gitu. Sekian untuk yang masalah. Kita akan lanjut ke problem solving cycle. Oke, problem solving cycle. Langsung disampaikan saja ya. Nah, tadi untuk masalah-masalah tersebut kenapa dipisahkan ya untuk masalah dengan problem solving cycle. Jadi harus bisa mengklasifikasikan dulu. Jadi sebelum kita akan masuk di pemecahan masalah itu kita harus menentukan dulu mengklasifikasikan termasuk masalahnya masalah apa. Itu. Ini dari pendahuluan ya, di mana kalau problem solving cycle itu ada perencanaan program kesehatan, langkah-langkah dalam perencanaan program kesehatan gigi. Nah, pendahuluan dulu. Kenapa sih kita harus memecahkan suatu masalah? Setelah kita tahu masalah nih tadi, masalah ada apa aja, masalah kesehatan apa aja, masalah kesehatan gigi apa saja. Kenapa kita harus tahu masalah? Dasarnya dari mana? Dari pendidikan. Pendidikan apa? Dental health education, pendidikan kesehatan gigi. Yang artinya merupakan aktivitas membantu menghasilkan penghargaan masyarakat akan kesehatan gigi dan pengertian cara-cara memelihara kesehatan gigi mulut sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi dari dasarnya dari dental health education itu sendiri. Dental health education sendiri itu tidak lepas dari penyuluhan kesehatan gigi. Ya, penyuluhan di mana penyuluhan ini bagian integral dari program pendidikan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu program kesehatan. Program kesehatan ini yaitu penyuluhan yang merupakan bagian dari promosi atau pendidikan kesehatan dibuat suatu perencanaan program. Di mana perencanaan program kesehatan gigi harus mengacu kepada program kesehatan yang jalan. Nah, perencanaan program itu apa saja? Harus apa saja? Harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diterima dan dilaksanakan sesuai program yang dituju. Sesuai kebutuhan masyarakat itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari masalah. Jadi tidak bisa terpecahkan.
Ya, masalah dengan program itu tidak pernah bisa terpecahkan. Sama seperti masalah penyebab gigi lubang. Treatmentnya apa itu tidak bisa terpisahkan. Sama, masalah di kesehatan gigi masyarakat harus dipecahkan, harus dikeluarkan jalan keluarnya dengan suatu program. Harus apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, perencanaan program itu harus seperti apa? Identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Makanya kenapa penting kita mengetahui apa itu masalah. Oke. Kemudian menurut Saifuddin tahun 79 problem solving cycle itu sendiri ada beberapa rules, ada beberapa alur ya. Pertama yang harus dilakukan itu adalah masalahnya apa. Kemudian prioritaskan masalahnya itu bisa diatasi apa enggak. Kemudian nanti setelah diketahui masalahnya apa, cari untuk mengatasi masalah tersebut apa, dan ambil yang masalah atau penetapan prioritas untuk mengatasi masalah itu yang paling terbaik. Kemudian setelah itu dibuat perencanaannya. Tujuannya apa, cara penilaiannya apa, monitoringnya nanti seperti apa, kemudian schedule atau kegiatannya seperti apa, sumber-sumbernya seperti apa, baru nanti pelaksanaan programnya, baru nanti penilaian program atau monitoring dan evaluasi atau controlling, nanti dilihat lagi masalah tersebut teratasi apa enggak, jadi balik lagi. Jadi kenapa namanya juga disebut di sini problem solving cycle. Penyelesaian atau cycle atau siklus penyelesaian masalah. Contohnya yang tadi balik lagi, kalian ada blok 22, ada modul prosto, ada skripsi. Di list dulu mana yang paling mendekati waktu harus diselesaikan. Mana SKS yang paling tinggi, mana yang harus tempuh duluan. Sekarang mau skripsi dulu kalau sekarang nanti jadwal UPMI, kalau nanti di Agustus masih bisa apa enggak? Itu masalah? Masalah. Harus diselesaikan? Harus. Dengan apa? Problem solving cycle. Mana dulu dari blok 22 modul proso atau skripsi dulu yang mau diselesaikan. Karena tidak bisa seseorang melakukan penyelesaian masalah langsung 3 sekaligus, tidak bisa. Itu ya. Nah, metode salah satu untuk penyelesaian masalah itu berdasarkan salah satunya metode Bryan, tapi ada berbagai macam metode nanti akan dijelaskan. Nah, kita sebelum mengetahui perumusan masalah harus apa? Harus tahu data dulu. Jadi jenis datanya itu apa, pengumpulan datanya nanti seperti apa. Kemudian setelah jenis data, nanti yang setelah data, pengumpulan data, terus kemudian analisis dan interpretasi data, perumusan masalah. Perumusan masalahnya itu harus tahu data-data kependudukan, kepemerintahan, keadaan geografis, dan lain-lain. Ya, ini adalah kurang lebih siklus dari penetapan prioritas masalah. Nanti lebih detailnya di berikutnya. Ini analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritasnya apa, tujuannya apa, alternatif pemecahan masalahnya apa, rencana kerja operasional apa, pelaksanaannya bagaimana, bagaimana monitoring, controlling, evaluasinya seperti apa. Kalau monitoring ini pelaksanaan pada saat sedang pelaksanaan ini bisa dilakukan. Controlling ini dalam evaluasi dalam jangka pendek, evaluasi dalam jangka yang panjang. Analisis situasi. Nah, sama seperti ini. Kita melakukan analisis dan interpretasi setelah mengetahui data. Berarti yang paling ketahui itu data. Datanya dari mana? Kiskesdas, SKI, data puskesmas. Itu merupakan suatu data yang kalian analisis dan interpretasi sehingga menjadi perumusan masalah. Analisis situasi itu kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang sesuatu yang berguna untuk menetapkan masalah. Di mana mengumpulkan apa? Data. Tujuannya mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyaknya sehingga membantu dalam menetapkan masalah untuk proses perencanaan pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Balik lagi konsep Bloom, di mana derajat kesehatan, morbiditas, dan mortalitas itu dipengaruhi lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Kemudian analisis derajat kesehatannya apa saja? Kalau masalah kesehatan ada mortalitas sama morbiditas. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka insidensi, prevalensi, angka kematian kasar, dan lain-lain. Analisis kesehatan apa? Emang kita harus cek? Harus. Secara geografisnya seperti apa? Lokasinya tempat gedungnya di mana?
Listriknya seperti apa? Sarana dan prasarannya seperti apa? Misalnya ini analisis lingkungan kesehatan di puskesmas ya. Sosial budayanya bagaimana kepercayaannya adat istiadat seperti tadi disebutkan grinding gigi sebelum menikah misalnya ya. Kemudian sosial ekonominya bagaimana tingkat pendidikan dan pekerjaan di dalam suatu komunitas tersebut, dan sosial politiknya aspek hukum, kebijakan atau polisi pemerintah setempat seperti apa. Analisis yang lain berdasarkan teori Bloom adalah perilaku kesehatan, konsep sehat sakit, perilaku hidup bersih sehat seperti apa, status kesehatan gigi mulutnya seperti apa, ya. Kemudian analisis yang lain dari demografi, jumlahnya, komposisi penduduk, mortalitas, mobilitas, mohon maaf, persebaran penduduk, transmigrasi. Ada nggak misalnya yang di sini tuh memang suatu wilayah yang turunan atau misalnya pindahan dari suatu wilayah tertentu atau transmigrasi. Itu juga harus dilihat. Kemudian yang terakhir adalah analisis program sebelum analisis program kesehatan, bagaimana tenaga kesehatannya, dananya, fasilitasnya, penyebaran alatnya, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu semua dianalisis. Ya, itu semua merupakan suatu data. Balik lagi di sini. Analisis suatu pengumpulan data dan interpretasi. Setelah kita menganalisis tadi lingkungan, perilaku kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, kita tentukan identifikasi masalah. Masalahnya apa? Determinan derajat kesehatan dari lingkungan perilaku herediter pelayanan kesehatan, masalah kesehatan, dampaknya seperti apa? Dalam menentukan identifikasi masalah, ada masalah medis, ada masalah kesehatan masyarakat. Ini tergantung dari analisis situasi yang didapatkan dari data-data. Apa yang ditentukannya identifikasi masalah? Misalnya tadi dari analisis situasi ya. Kita bicara misalnya analisis derajat masalah kesehatan, morbiditas, angka prevalensi karies tinggi, DBD tinggi. Terus selama 10 tahun terakhir penyakit gigi mulut, misalnya penyakit karies dan karies merupakan seluruh penyakit terbanyak. Kemudian ISPA tingkat tertinggi. Itu dari analisis derajat kesehatan. Analisis lingkungannya, tingkat pendidikan sebagian besar ini adalah TK. Tidak sekolah. Kemudian nanti dari perilaku hidup sehatnya, sebagian besar penduduknya ini tidak memiliki atau kebiasaan pola perilaku konsumsi makanannya tidak bergizi. Kemudian di sini komposisi penduduknya atau persebaran penduduknya ini sebagian besar ini adalah tidak memiliki pencaharian. Nah, kemudian analisis program pelayanan kesehatannya penjaringan kurang ya, terus kemudian tenaga medis kurang. Kalian identifikasi dari analisis tersebut ada berapa? Misalnya ada 5. 1 penyakit karies yang 10 tahun menjadi 10 penyakit terbanyak. Terus ISPA penyakit tertinggi. Terus tidak tidak memiliki perilaku hidup bersih sehat. Kemudian konsumsi makanan gizi kurang. Terus program-program penjaringan misalnya kurang. Dari 5 nanti kalian tentukan penentuan prioritas masalah. Apa yang harus dilakukan? Penetapan prioritas masalah yang tadi saya sampaikan berbagai metode. Brian, Hanlon, USG, Carr, Paho, ada yang teknik scoring dengan non-scoring. Pilih. Kalau yang akan kita jelaskan ini adalah Brian. Jadi dari identifikasi misalnya yang ada 5 tersebut, kemudian kita tetapkan masalahnya apa. Ya, dengan berbagai macam teknik tersebut. Nah, misalnya penentuan prioritasnya berdasarkan Brian. Kalau Brian, dia lihat perhatian masyarakat seperti apa, prevalensi masalah seperti apa, berat ringan masalah seperti apa, dan pengelolaan masalahnya seperti apa. Penentuan prioritas masalah itu apa? Yang pertama kan penentuan prioritas masalah. Pengetahuan, sikap, keterlibatan masyarakat, urgensinya seperti apa. Jadi kemudian untuk prevalensi masalah ada berapa banyak kasus yang terjadi di sana. Berat ringannya masalah diukur dari pengaruh terhadap individu dan lingkungan. Penting atau tidaknya tuh masalah itu dilihat dari morbiditas dan mortalitas. Kemudian manajebilitinya seperti apa, sumber dananya seperti apa, biayanya seperti apa, tenaga yang tersedia seperti apa. Kalau bisa kita list, kita buat list seperti ini. Jadi identifikasi masalah misalnya yang tadi kita ganti menjadi penyakit gigi mulut ya. Ada karies, periodontal, oklusi, oral cancer, SAR, TMD, lesi non karies misalnya khusus penyakit gigi mulut. Kalau mau diganti dengan yang tadi boleh, karies yang tinggi, ISPA, terus perilaku hidup bersih sehat kurang gizi misalnya dan lain-lain. Nah, itu bisa nanti kalian buat poin-poin atau scoring. Makanya tadi
kalau untuk penetapan prioritas masalah ini ada yang teknik scoring maupun yang teknik non-scoring. Nah, kalau Brian dengan menggunakan scoring. Scoringnya tadi dengan kita, misalnya menurut perhatian masyarakat, karies ini berapa sih? Udahlah 2 aja. Prevalensinya berapa kalau karies? Karies ini lumayan lah, tapi nggak terlalu banyak. Bahayanya gimana? Kayaknya nggak bahaya-bahaya banget. Manageability-nya seperti apa? Ya cukup lah. Nah, ini maksimal misalnya 5 ya, poinnya 5. Terus periodontal, apa namanya, prevalensinya ini tinggi banget. Sekarang bahaya periodontal bisa menyebabkan missing teeth misalnya kayak gitu, bisa kehilangan gigi. Pengolahannya seperti apa? Pengolahannya ini bisa lebih mudah. Nah, nanti kalian ini dikali semua 2 kali 2 kali 4 kali 4. Nanti ditentukan ditambahkan semua, pilih prioritasnya. Itulah yang menjadi prioritas masalah. Contoh, blok 22, blok prosto, skripsi. Ini gimana nih blok 22? Paling paling tinggi nilainya berapa nih perhatian masyarakatnya? Misal seperti itu. Atau nggak tepat sih, mungkin lebih ke kalau di sini bukan pakai Delbeck ya, kalau misalnya untuk misalnya masalah kalian apa Brian di sini bisa dengan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, sama growth. Jadi banyak. Sebetulnya misalnya, Dok, kalau penetapan prioritas masalah nanti udah koas ya. Mau dengan menggunakan metode PAHO boleh? Boleh. Silakan, asal jelas metodenya apa. Balik lagi di sini dengan menggunakan metode Brian ya, jadi dengan menggunakan metode scoring, nanti kalian cek mana yang paling besar untuk scoringnya, itulah yang menjadi prioritas. Setelah menentukan prioritas, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah penetapan prioritas sudah tujuan dan alternatif pemecahan masalah. Tujuan dari kalian nanti memecahkan penyakit perio itu apa? Lihat tujuan umum sama tujuan khusus. Syaratnya spesifik, measurable, appropriate, realistic, sama time bound. Atau bisa dengan menggunakan SWOT analysis. Strength-nya kekuatannya seperti apa, weakness-nya seperti apa, opportunities-nya seperti apa, threats-nya seperti apa. Jadi tujuan dengan alternatif pemecahan masalah itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah tadi alternatif pemecahan masalah, misalnya tadi kan didapatkan perio ya, perio tinggi. Terus kemudian kalian buat daftar alternatif jalan keluarnya. Misalnya scaling massal. Kemudian penyuluhan mengenai periodontal. Apalagi? Pemberian obat kumur, 3. Bagaimana magnitude-nya? Bagaimana importansinya? Bagaimana vulnerability-nya? Ya, magnitude itu apa? Besaran masalah yang dapat diatasi. Kalau tadi misalnya scaling, bisa diatasi nggak semua? Bisa. Langsung hilang gingivitisnya misalnya. Importance-nya bisa nggak? Bisa. Tapi nanti vulnerability-nya bisa keluar apa nggak? Bisa. Kemudian tapi cost-nya di sini mahal. Kemudian penyuluhan. Magnitude-nya gimana? Besar masalahnya bisa diatasi. Importance-nya lumayan lah bisa. Vulnerability-nya bisa. Cost-nya murah. Nanti di sini yang akan berpengaruh nanti dijumlahkan MIP dibagi cost. Dicek dari setiap tadi jalan keluar. Itulah yang nanti akan keluar. Misalnya didapatkan jalan keluarnya itu adalah penyuluhan. Karena cost-nya misalnya yang tinggi kalau perawatan yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi nanti dari misalnya paling skornya itu adalah 5 ya, tadi pemecahan masalahnya ada apa namanya penyuluhan, terus kemudian scaling, kemudian memberikan obat kumur, terus udah gitu misalnya strategi massal misalnya kayak gitu untuk menjaga periodontal juga kan, atau oral hygiene instruction per individu. Nah, ini berapa magnitude-nya, importansinya berapa, vulnerability-nya berapa, dibagi cost. Scoring 1 itu yang tidak efisien, scoring 5 paling efisien. Misalnya tadi oral hygiene instruction kayaknya bisa deh. Gitu kan. Dia efisien juga lumayan. Penting juga. Vulnerability juga bisa. Cost-nya juga nggak terlalu tinggi. Bisa. Jadi seperti itu. Ya, contohnya adalah seperti ini. Kemudian mengkaji hambatan, hambatannya harus dikaji ya. Kemudian, nah setelah itu pembuatan, nah setelah kita tetapkan misalnya dari penyakit perio, alternatif pemecahannya adalah dengan melakukan penyuluhan misalnya tadi ya, atau oral hygiene instruction per individu, atau oral hygiene instruction dengan dental chair hexaetome di pasien RSGM misalnya ya. Nanti RKO-nya kalian buat. Kenapa membuat program oral hygiene instruction per individu? Apa kegiatannya, bagaimana caranya, siapa yang melakukan oral hygiene instruction-nya, supportnya apa saja, di mana dan kapan. Itu kalian buat.
Atau namanya perencanaan program ya, untuk memecahkan masalah yang ada dengan melakukan kegiatan evaluasi program atau penilaian suatu kegiatan. Kalau untuk di puskesmas misalnya salah satunya atau untuk kegiatan yang, biasa dilakukan untuk evaluasi namanya matriks REGPI ya, alat sederhana untuk melakukan evaluasi program. Kemudian nah, R itu apa, resource, activity, sama goals-nya apa. Nanti kalian buat di sini, rencananya seperti apa kegiatannya, rencana dari tujuannya seperti apa, deskripsi dari kegiatannya apa, kapan, sebetulnya kurang lebih sama tadi yang, 5W1H ya. Oke, terima kasih untuk, paparan mengenai masalah dan problem solving cycle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.